jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan membahas router gaming lagi. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, dan kalau jenengan suka dengan konten-konten semacam ini silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video ini. Dan kalian juga bisa join di Nanang MRK Membership untuk mendapatkan video premium di channel ini. Pernah nggak kalian membayangkan punya sebuah jaringan yang banyak banget orang terkoneksi dan mengakses berbagai aplikasi? Asalkan kalian tahu, yang membuat jaringan internet kita itu buruk adalah pembagian bandwidth yang tidak termanage. Sedangkan router ISP tidak punya fitur untuk memprioritaskan suatu device ataupun aplikasi yang kita akses. Hal itu yang membuat pengalaman bermain game kita itu menjadi jelek. Mulai dari ping yang nggak stabil, transmisi data yang tidak optimal, bahkan lebih parahnya langganannya 200 Mbps yang ketangkap sama HP cuman 40 Mbps. Dari permasalahan tersebut, Ruiji sudah memikirkan solusi terbaik untuk kita. Makanya dia menciptakan sebuah router yang dilabeli dengan gaming. Ya, router yang memiliki keistimewaan mengoptimalkan jaringan kita untuk mendapatkan pengalaman gaming yang menyenangkan. Meskipun pakai IndiHome akhir bulan. Ngerti IndiHome akhir bulan terus nge-lag, coy. Router ini akan membuat Anda tetap lancar bermain game meskipun ada yang download file, live streaming YouTube, nonton live TikTok, dan paling penting konfigurasinya sangat mudah. Ya, konfigurasinya sangat mudah. Semuanya sudah otomatis tanpa kita harus nyeting serumit mikrotik. Seperti apa routernya? Ini dia, Ruiji RJ EW 3000 GX Pro. Router ini memiliki bentuk yang sangat keren. Jadi dia dibikin ala-ala gaming gitu. Sudut-sudutnya tegas, kemudian antenanya luar biasa. Terus yang digunakan materialnya juga oke, dan warnanya juga sangat bagus. Terus kemudian routernya sangat slim dan bentuknya sangat menarik, coy. Standarisasinya dia sudah 802.11bgn ACAX alias sudah Wi-Fi 6 dengan kecepatan data mampu sampai 3000 Mbps dengan antenanya 5x5 dBi yang diklaim Ruiji dapat mentransmisikan sinyal 1600 kaki dengan halangan tembok yang berlapis-lapis. Daya tampungnya bisa sampai 192 device. Banyak banget toh. Meskipun idealnya kita bisa menggunakan dia stabil di 60 device atau 60 klien saja. Router ini memiliki 4 buah port Ethernet yang semuanya sudah gigabit alias bisa mentransmisikan bandwidth sampai dengan 1000 Mbps. Untuk konfigurasi router ini juga sangat mudah sekali. Kita tinggal tancapkan kabelan dari router ISP ke port 1 dari router Ruiji RG EW 3000 GX Pro ini. Setelah itu kita nyalakan routernya, lalu sambungkan HP kita ke Wi-Fi-nya, maka akan muncul notifikasi login dan kita akan dibawa ke portal konfigurasinya. Silahkan klik konfigurasi, lalu kalian bisa klik OK dan namai Wi-Fi-nya sesuai yang kita inginkan. Si Ruiji 3000 GX Pro ini dia punya yang namanya fitur SSID Gaming. Jadi dia akan membuat SSID atau nama Wi-Fi khusus untuk eksklusif game dengan frekuensi dan channel yang sudah dioptimalkan oleh Ruiji. Setelah itu kita tinggal pilih zona waktunya dan klik selanjutnya. Kalian bisa menambahkan Wi-Fi cerdas apabila memiliki banyak perangkat IoT. Setelah sudah, maka kita tinggal sambungkan ke Wi-Fi yang kita konfigurasi tadi. Sekarang mari kita coba untuk speed test. Di sini saya punya kecepatan internet yang sangat terbatas, jadi kita tidak bisa menggunakannya secara optimal. Seperti biasa, saya juga akan menggunakan HP kesayangan saya yaitu Realme GT Master Edition. Spesifikasinya sebagai berikut. Sekarang saya sudah tersambung ke Wi-Fi 6-nya. Teman-teman bisa lihat kecepatan sambungannya di sini. Dan mari kita speed test. Dan oke, ini adalah hasil speed test dari Ruiji RG EW 3000 GX. Ini bukan speed optimal ya, karena ini adalah dari Bisnet, dan Bisnet ini kebetulan banyak yang pakai di server saya. Dia hanya dapat 124 untuk unduhnya dan 11 untuk unggahnya, jadi kecil sekali.
karena ini servernya banyak yang memakai ya lur. Sekarang kita akan uji coba dengan speed test lokal yang sudah saya install di server saya. Jadi karena tadi pakai internet dari ISP terbatas, di sini saya akan uji coba jaringannya menggunakan speed test lokal yang kita itu bisa mengirimkan istilah bandwidth palsu lah untuk ngecek seberapa besar kemampuan dari Ruiji RGI W3000GX Pro ini. Mari kita coba speed testnya. Sekarang kita akan coba library speed testnya, dan saya sudah berada di SSID Ruiji. Di sini bisa dilihat, dan kecepatan sambungannya adalah 5 GHz. Ini ya, 5 GHz. Ini di 1200 Mbps. Jadi ini kemampuan optimalnya. Kita akan coba dengan library speed test. Kita start speed testnya. Pingnya 4 milisecond, 450 milisecond, dan kita dapat downloadnya bisa optimal di 175 MB. Untuk uploadnya dia bisa di 552 Mbps. Oke, sekarang kita akan coba kulik fitur gamingnya. Kita tinggal masuk pengaturan routernya di IP address 192.168.110.1, lalu masukkan password yang sudah di setting tadi, dan ini dia halaman awalnya. Tampilannya di custom Ruiji ala-ala gaming gitu coy, keren banget. Untuk fiturnya sih sebenarnya menurut saya masih mirip-mirip dengan Ruiji tipe IW series yang lain ya, karena memang router ini router IW series begitu. Cuman Ruiji memberikan beberapa fitur optimasi jaringan untuk game di halaman awalnya. Di halaman awal terdapat informasi yang sangat real time, mulai dari CPU, delay jaringan, kecepatan traffic data, dan nilai paket data yang hilang. Di multi-level acceleration-nya kita bisa menambahkan priority device. Nah, disinilah kita bisa memprioritaskan device kita khusus untuk gaming. Ruiji akan memberikan kecepatan transmisi data yang sangat kencang. Yang saya rasakan sih emang keren sih. Semuanya jadi satset, buka YouTube no delay, scroll TikTok wus-wus, dan main game juga lancar jaya. Di sini saya coba untuk main game Mobile Legends, meskipun pingnya nggak bagus-bagus banget ya dari ISP, tapi auto hijau terus. Di lobby hijau, masuk in game juga hijau, main dan war juga hijau. Sangat stabil sekali router ini. Kemudian saya gunakan untuk bermain game PC yaitu Valorant, juga sangat stabil. Pokoknya dijamin nggak nge-lag. Selain itu dia punya yang namanya auto bandwidth control yang akan mengoptimalkan kinerja CPU routernya untuk mengatur traffic besar yang membuat jaringan kita tidak optimal. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ribet-ribet jadiin device kita prioritas, kita bisa pakai yang namanya SSID gaming tadi. Jadi semua device yang tersambung ke SSID gaming otomatis akan diprioritaskan oleh router Ruiji RGI W3000GX Pro ini. Kemudian ada lagi fitur yang namanya Gear Up Console Boost yang bisa mengoptimalkan kinerja game konsol kita dengan UU akselerator. Seperti lazimnya router-router Ruiji lain, RGI W3000GX Pro ini juga bisa kita sambungkan ke Ruiji Cloud. Layanan Ruiji Cloud ini bisa kita gunakan untuk mengatur routernya dari jarak jauh, membuat topologi di jaringan kita, dan layanan ini free lifetime dari Ruiji dan gratis. Paling penting itu dia gratis. Kalau misalkan kita pengen cakupan wifi-nya jauh lebih luas, kita bisa menggunakan fitur mesh dengan tipe EW series yang lainnya ya. Dengan fitur Ruiji One Click Mesh, kita tinggal nyalakan router tambahan yang kita ingin jadikan node mesh, lalu kita tinggal klik tombol mesh yang ada di bagian belakang router Ruiji RGI W3000GX Pro ini. Tunggu, secara otomatis dia akan pairing dan menjadi router mesh untuk memperluas jaringan Wi-Fi-nya. Kurang lebih itulah Ruiji RGI W3000GX Pro ini. Router gaming dari Ruiji yang harganya cukup terjangkau. Dengan router ini kita bisa mendapatkan experience gaming yang luar biasa. Kelebihan dari router ini adalah yang pertama, harganya murah sih. Untuk sebuah router gaming, ini router yang sangat
sangat-sangat murah dan sudah Wi-Fi 6 gitu. Selain itu, semua konfigurasinya sangat mudah sekali ya. Kalau ingin mendapatkan konfigurasi kayak gini di Mikrotik itu kita butuh konfigurasi berbagai macam yang sangat rumit. Tapi di router ini bisa dirangkum dengan satu kali klik saja kita sudah menjadi device yang prioritas. Lalu kemudian kekurangannya untuk si Ruiji RGI W3000GX Pro ini, menurut saya semua konfigurasi di sini terlalu otomatis sih, sehingga kita tidak tahu apakah game-game yang kita mainkan itu masuk ke dalam prioritas gaming dari router ini gitu. Atau jangan-jangan Ruiji punya logika yang akan memisahkan traffic game dan aplikasi yang lain secara otomatis gitu. Kita juga nggak tahu. Selain itu di bagian VPN-nya di sini hanya menyediakan PPTP dan juga OpenVPN. Bagi saya, VPN tersebut cukup standar untuk sebuah router gaming sih. Harusnya ditambahi fitur VPN WireGuard yang menurut saya itu jauh lebih enak kinerjanya kalau digunakan untuk game. Itu tapi sepengalamanku ya. Itu saja sih kalau kalian pengen router Ruiji RGI W3000GX Pro ini, sebuah router gaming dari Ruiji, nanti link pembeliannya bisa beri di link deskripsi di bawah. Itu saja paling. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan saya Nanang MRK, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.